dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Baik, pertama-tama yang saya muliakan, yang mulia Bante Abiwaro, dan yang luhur Samanera Budi. Kemudian yang saya hormati Kusura Dharma BFST, dan tak lupa juga teman-teman kita semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Pasti dong. Oke, nah teman-teman, ini kameranya dibuka dulu dong, teman-teman, sebelum kita memulai. Nah, oke. Nah, pada kesempatan kali ini, kita, sebelumnya saya akan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku moderator. Nama saya Rian Effendi, tinggal di Kota Medan, dan sebagai mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan juga berperan penting untuk masa yang akan datang, yaitu Why Habits Matter. Nah, yang akan dibawakan oleh Kusura Dharma BFST. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya juga untuk memperkenalkan atau membacakan CV singkat beliau. Pendidikan terakhir beliau yaitu di Monash University, Malaysia, dengan jurusan Food Science and Technology. Beliau juga pernah mengikuti kegiatan dan masyarakat Monash Science Innovative Community dan Monash Buddhist Society. Adapun pengalaman kerja beliau pernah bekerja sebagai Quality Assurance Assistant, Event Manager, Business Development Specialist, dan Business Partnership Specialist di Tokremit. Dan saat ini beliau bekerja sebagai Product Logistic Specialist di Antaraja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya rasa kepada Kusura Dharma BFST, kami silakan. Halo semuanya, siang. Siang, Bentar ya. Aku share screen dulu ya, bentar. Hostnya boleh kasih aku share screen nggak ya? Boleh kok, sebentar ya. Oke. Oke, boleh dicoba kok. Apakah ada bisa? Oke, bisa. Bentar ya. Jelas nggak sekarang? Jelas kok. Jelas ya. Oke. Oke, bentar ya. Oke. Sekali lagi siang semuanya. Thank you Ryan tadi udah perkenalkan diriku. Aku juga Namo Buddhaya semuanya. Juga mau bilang halo Namo Buddhaya untuk Bante Abivaro dan juga Samanera Bodhi. Salam kenal semuanya. Jadi sebelum aku mulai, tadi sebenarnya udah dijelasin, udah di perkenalan singkat sih sama Ryan, cuma aku mau ulang lagi aja paling sedikit lah ya tentang diriku. Aku namaku Surya, aku lulusan dari Monash University Malaysia dengan jurusan Food Science and Technology. Kalau di Indonesia itu sebenarnya namanya Teknik Pangan. Jadi kalau dari tamat dari kuliah itu harusnya kerjanya di bagian manufaktur makanan seperti kayak orang tua Nutrifood, Indofood dan lain-lain gitu. Untuk pengalaman kerjaku sebenarnya sangat sangat berantakan. Jadi kayak di awal setahun setelah tamat aku masih fokus di bagian makanan, yaitu kayak jadi QA intern dan juga jadi event manager gitu. Tapi di belakangan ini aku mulai tertarik di bidang startup, di bidang teknologi, jadi pindah industri gitu.
Sekarang kerja, sekarang baru aja join sih Januari kemarin bekerja sebagai product logistik spesialis di Antar Aja. Itu perkenalan singkat dari aku. Paling aku sebenarnya mau tahu juga sih dari partisipan hari ini, sebenarnya umur-umur kalian berapa sih rata-rata? Pengen tahu gitu, kalau boleh di chat gitu. Umur kalian berapa sih sekarang? Biar aku bisa menyesuaikan juga gitu bahasanya dan lain. 21, 20, oke 21. Ada yang di bawah umur 18 gitu nggak? Anak-anak gitu ya? 18, oke. 16, oke. 17. 18, oke. Oke. Berarti lumayan dewasa semua ya seharusnya ya. Oke. Thank you udah share ya by the way. Jadi paling ini untuk selanjutnya ke agenda hari ini sih. Aku coba untuk bagi jadi 4, yaitu pertama apa itu habit, terus kenapa kita memiliki habit, memangnya sepenting apa sih habit itu, gitu. Terus contoh dari habit baik dan habit buruk, dan juga tips apa sih tips apa aja yang menurutku berguna untuk ketika kita mengembangkan habit baik ini. Gitu. Oke, untuk yang ke agenda pertama, apa itu habit? Jadi sebenarnya kalau habit dijelaskan secara langsung dari ditranslate gitu ya dari bahasa Inggris ke Indonesia kan artinya kebiasaan. Kebiasaan apapun itu sih, bisa jadi misalnya kebiasaan untuk membaca buku tiap malam, atau enggak sesimpel sikat gigi sebelum tidur. Itu merupakan, keduanya itu merupakan habit-habit yang ada di manusia biasanya. Tapi kalau aku misalnya coba definisikan sendiri, habit itu sebenarnya sikap dan cara pikir yang muncul secara otomatis terhadap suatu pemicu ataupun kejadian. Agak ribet sih memang. Cuman maksudnya gimana sih? Jadi misalnya nih, kita sekarang yang paling relate lah ya, ketika sebelum keluar rumah, pintu rumah, pasti sekarang kayak kita ngecek segala hal, dan paling penting harus pakai masker gitu. Jadi trigger pemicunya itu keluar rumah, dan kita aksinya itu atau sikapnya itu pakai masker. Ketika kita nggak pakai masker, otomatis kita kayak merasa ada yang janggal gitu, atau ada yang salah gitu, ada yang aneh lah rasanya sekarang ya, kalau nggak pakai masker gitu. Itu salah satu habit yang kita terbentuk gara-gara pandemi ini, menurutku gitu. Terus habit juga sebenarnya bisa dibilang sebagai hal-hal yang kita lakukan, yang kita pikir, dan yang kita percaya. Habit juga menggambarkan kepercayaan diri kita terhadap sikap-sikap dan aksi yang kita ambil sehari-harinya. Contohnya nih, ketika aksi-aksi tersebut kan terjadi secara otomatis kan. Jadi contohnya paling simpel deh, pas masuk kamar mandi, ketika mau mandi nih, kita kan udah punya ritme sendiri, punya otomatis aksi-aksi otomatis sendiri ya, misalnya langsung kayak ngambil sabun atau enggak sampoan dan lain-lain gitu. Jadi kayak semua aksi-aksinya itu udah terotomatis sendiri dari otak kita tanpa effort, tanpa energi gitu, langsung kayak oke, habis ketika mau mandi ambil ini gitu. Mungkin sampai saat ini kalian mungkin kan agak bingung ya, kenapa sih memang kenapa aku mau ngomong tentang habit gitu, dan spesial apa sih habit itu gitu. Memangnya penting. Jadi bagi aku habit itu sebenarnya mungkin sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, kayak habit itu terbentuk supaya otak kita bisa mengerjakan hal-hal yang jauh lebih kompleks. Aku bisa juga dibilang habit itu merupakan salah satu cara atau enggak metodologi untuk sebagai sistem penghematan energi kita gitu. Jadi supaya otak nggak terlalu mengeluarkan banyak energi untuk melakukan suatu hal yang bisa dilakukan secara otomatis gitu. Contoh yang paling simpel lagi, kembali ke mandi tadi, ke toilet tadi ya. Jadi misalnya ketika mandi, sekarang kan kita udah tahu nih, masuk kamar mandi, langsung sabunan, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ini semua kan terjadi gara-gara ada habit. Nah, dari habit ini, ketika setelah kita udah tahu ketika mau mandi ngapain aja step-stepnya, kita
bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih kompleks. Misalnya sambil mandi, kalian bisa sambil mikirin tugas kalian yang ada di kuliah tadi. Misalnya ada tugas apa, kalian ada mikirin nih, ini cara kerjanya gimana, atau enggak solving hal-hal yang lebih kompleks gitu. Ataupun misalnya sesimpel kayak misalnya ketika mandi, karena udah saking nyamannya, kalian udah tahu step-stepnya, kalian bisa sambil nyanyi, sambil nari, sambil terserah gitu dalam kamar mandi. Gitu. Jadi otak kita itu jadi karena gara habit ini, otak kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih kompleks, yang lebih bagus gitu kan, lebih kompleks. Jadi kayak kita bisa lebih kreatif dan lebih produktif juga gitu. Jadi membantu banget si habit ini supaya kita bisa lebih multitasking. Walaupun sebenarnya aku percaya di agama Buddha sebenarnya tidak disarankan untuk multitasking, di mana kita kan harus lebih mindful terhadap hal-hal yang kita lakukan gitu. Tapi di case ini, di posisi ini, habit itu membantu kita supaya bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih kompleks ataupun sambil multitasking gitu. Habits juga bagiku berpengaruh besar terhadap diri kita yang akan datang gitu. Jadi karena habit ini kan aksi-aksi ataupun cara-cara kita, sikap-sikap kita yang terbentuk dan juga dilakukan secara otomatis di dalam kesehariannya gitu kan. Jadi misalnya oleh karena itu misalnya kalau misalnya aksinya itu aksi buruk, contohnya memiliki habit merokok. Habit merokok setelah makan siang misalnya harus merokok, itu kan salah satu hal-hal yang tidak baik. Habit menurutku itu habit yang buruk. Kenapa? Mungkin dalam waktu pendek orang tersebut itu tidak merasakan ada masalah gitu dengan merokok, tapi nanti di usianya yang di 50-an ke atas gitu, udah makin tua, nanti pastinya lambat laun itu akan terasa hasil ataupun dampaknya itu gitu, kesehatan jadi lebih menurun, lebih sering sakit, dan paru-paru mungkinnya udah nggak bagus lagi gitu. Sebaliknya, misalnya kamu sekarang memiliki kebiasaan untuk membaca 1 halaman buku setiap malam gitu. Dalam waktu 5-10 tahun ke depan, aku yakin sih seharusnya kita mau nggak mau dan kita juga tanpa sadar kita akan semakin bijaksana gitu dalam menghadapi segala hal. Itulah kenapa bagiku habits itu penting, karena mereka juga berperan besar terhadap siapa kita dan juga bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan ini. Gitu. Salah satu quotes yang paling aku suka, dan paling ngena gitu, we become what we repeatedly do. Habit yang kamu lakukan saat ini membentuk identitas dirimu nantinya. Apa yang kita lakukan sekarang, perilaku, sikap, dan hal-hal yang kita percayai sekarang itu aku yakin merupakan hasil dari habit-habit yang terbentuk 5-10 tahun sebelumnya gitu. Jadi kedepannya dengan info tersebut, maka kedepannya kita akan coba untuk bisa membentuk habit-habit yang lebih baik gitu kan, supaya 5 tahun ke depan orang yang kita itu akan bisa menjadi orang jauh lebih baik daripada yang sekarang gitu. Nah, sekarang mungkin udah tahu lah ya kenapa habit itu penting banget dan harus kita kontrol. Dan aku mau minta tolong lagi sih sama sekalian. Ini aku ada listkan 4 habit. Mungkin dari yang ke-4 habit ini, coba kalian chat deh kalian komen di chat. Habit mana sih yang merupakan habit baik? Apakah habit nomor 1, 2, 3, atau 4 gitu. Habit yang baik ya. Oke, 1 dan 4, ada yang 1. Ada yang lain mungkin habit nomor 3 nih, main HP sebelum tidur. Oke, 1, 4, 1 dan 3. Oke, kebanyakan berarti jawabannya nomor 1 ya. 1 itu udah pasti kayaknya ya, memang habit baik ya. Apalagi di masa pandemi sekarang gitu.
Jadi habit nomor 1 benar. Jadi bagiku itu sebenarnya habit nomor 1 dan habit nomor 4 itu merupakan habit yang baik. Kenapa? Habit nomor 1 tentunya karena kan sekarang lagi pandemi, itu penting banget ya untuk setiap pulang langsung cuci tangan, langsung bersih-bersih gitu. Jangan kalau bisa pun bahkan langsung mandi gitu. Kalau sedangkan habit nomor 4 sendiri juga habit baik karena kedepannya nanti kan jadi kamu bayangkan aja nanti 5-10 tahun lagi kalau kamu mulai dari sekarang olahraga setiap hari, nanti kan 5-10 tahun lagi 5-10 tahun depan lagi kamu jadi lebih segar gitu, lebih lebih sehat dan lebih bagus gitu lah badannya, atau enggak pun lebih sehat aja lah secara general gitu. Sedangkan habit 2 dengan 3 ini menurutku habit yang jelek karena misalnya nih contoh dari habit 2 ya, hanya makan makanan yang disukai. Kalau aku sendiri hanya makan makanan yang disukai, maka berarti aku setiap hari bakal makannya McD dong, bakal makannya ayam goreng doang gitu. Memang mungkin secara bentar, mungkin kayak 5 tahun, 2-3 tahun lagi aku nggak bakal kerasa apa-apa gitu kan, nggak masalah ya makan McD, makan ayam goreng gitu, yang penting kan makan. Tapi nanti kan ke depannya lambat laun kok makin tua nanti harusnya kan nutrisi harus dijaga gitu ya, harus makan buah, harus makan sayur gitu. Dan untuk habit nomor 3 sendiri, menurutku itu habit yang kurang baik, karena kalau kamu main HP sebelum tidur, kebiasaannya nih kebanyakan dari kita itu jadinya kelanjutan jadinya tidur makin telat. Tidur makin telat, kita jadi bangunnya makin telat dan tidurnya makin kurang kan. Harusnya kan sehari tidur 8 jam, jadinya makin kurang, pas ketika bangun nanti kamu jadi nggak fit lagi gitu. Makanya ini sih salah satu kayak cuman iseng doang, habit nomor 1 dengan 4 ya, berarti habit yang baik. Untuk definisikan sendiri juga, aku coba definisi ini tuh habit baik itu berarti sikap, perilaku, dan cara pikir positif, di mana jika dilakukan secara konsisten dapat membuat dampak yang baik di kemudian hari. Contohnya kayak ini, olahraga setiap hari, jadinya kan badan sehat, terus tidur 8 jam sehari, lalu membaca buku gitu. Sedangkan habit buruknya berarti kebalikannya gitu. Misalnya malas berolahraga, nanti hasilnya 5-10 tahun ke depan lagi harusnya kamu jadi gampang sakit. Terus bermalas-malasan, jadinya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, dan sering berkata kasar, maka bisa jadi tidak dihormati oleh orang sekitar. Gitu. Nah, sebelum aku akhiri, mungkin aku juga ada beberapa tips sih untuk mengembangkan habit-habit baik ini gitu. Jadi karena kan kita itu kedepannya harus menjadi orang yang lebih baik dari kita yang sekarang ya. Jadi ini beberapa tips yang menurutku bakal berguna untuk mengembangkan habit baik gitu. Nomor 1, kenali diri sendiri dan ketahui apa yang kamu capai. Jadi coba deh kalian tanyakan ke diri kalian sendiri pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Misalnya kayak 1, di 5-10 tahun yang akan datang, kamu ingin dikenal dengan pribadi apa gitu. Misalnya kalau di aku sendiri, di 5-10 tahun ke depan aku ingin dikenal sebagai orang yang rajin membaca buku gitu, dan orang yang sehat. Makanya dari sekarang aku lagi mencoba untuk sebisa mungkin baca buku 1 halaman deh 1 hari gitu setidaknya. Terus untuk sehat aku mencoba untuk bisa olahraga serajin mungkin gitu. Terus juga walaupun mengenali diri sendiri kan berarti ada baik dan buruknya ya. Kalian juga mau tahu dong, berarti habit buruk sekarang yang kalian miliki sekarang itu apa sih yang mau kalian hilangkan gitu nanti mungkin di umur 50 nanti atau enggak 5-10 tahun ke depan gitu. Misalnya kayak aku sendiri habitnya itu setiap pagi biasanya aku menunda alarm gitu. Sekali asal udah alarm bunyi, aku masih nunda terus sampai lama banget, jadinya sering telat ke kantor gitu. Jadinya kurang baik ya kan. Terus tips yang nomor 2, yakinlah sebenarnya konsistensi itu lebih bagus daripada intensitas. Lebih baik kamu membaca buku 1 halaman setiap harinya dibandingkan membaca 10 halaman misalnya hanya di hari Minggu gitu. Atau enggak di hari Rabu kayak kalian acak-acak aja, pokoknya yang penting aku ada baca buku gitu. Itu kurang baik karena proses itu butuh waktu kan. Jadi nggak bisa, lebih baik kayak pelan-pelan build ritmenya, kayak ritmenya kalian buat dulu, berarti oke, setiap hari sudah baca 1 halaman, nanti mungkin di bulan kedepannya baru kembang lagi jadi 2 halaman dan seterusnya gitu. Ingat, proses itu kan butuh waktu, jadi apapun yang serba instan itu kan nggak baik ya, kayak Indomie aja nggak baik gitu.
Jadi yang penting konsisten aja setiap hari melakukan habit-habit baik gitu yang kalian inginkan, dan mudah-mudahan jadi ya itu bisa membantu gitu untuk membuat kalian menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang gitu. Sekian dari yang ingin aku share hari ini sih. Aku kembalikan ke Ryan deh. Thank you. Oke, thank you, Ko. Nah, ini Thank you. sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya, Ko. Oke, boleh. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, itu boleh raise hand terlebih dahulu, nanti akan ditunjuk oleh saya sendiri, moderator, atau langsung saja chat di kolom komentar. Oke? Ya. Dan sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, saya ingin bertanya juga, Ko. Boleh. Umumnya ketika kita melakukan habit yang baik, itu ada kalanya kita kan merasa sangat jenuh gitu ya, dan bosan. Dan akhirnya kita kembali lagi ke habit yang sebelumnya atau bad habit. Jadi menurut aku bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya sangat pertanyaan bagus ya. Jadi aku sekarang juga sebenarnya lagi ada masalah di sini. Jadi misalnya aku kan mau baca buku tiap hari ini ya. Tapi of course karena kebiasaannya aku kayak aduh malas banget, jadi kayak udahlah gak usah baca buku hari ini gitu. 1, 2 hari, 3 hari, lama-lama jadi lupa gitu kan, gak baca buku. Sebenarnya cara paling gampang itu membuat habit itu jadi lebih gampang, jauh lebih gampang gitu. Misalnya, aku tahu aku malas membaca buku karena membaca buku itu kan butuh waktu lebih lama ya, misalnya kayak 5-10 menit gitu. Bagiku itu udah lama banget gitu kan. Masa kayak lumayan lama lah gitu. Mendingan aku main HP gitu misalkan. Jadi instead of membaca buku 5-10 menit, aku ganti gitu. Jadinya oke, mungkin 5-10 menit itu terlalu lama dan terlalu susah bagi aku membuatnya itu jadi lebih simple. Jadinya oke, yang penting setiap hari aku baca aja 1 paragraf deh dari 1 buku ini gitu. Jadi intinya kalau misalnya buat habit itu semudah mungkin untuk kamu gitu. Jadi contoh lainnya, misalnya kamu mau olahraga setiap hari ini. Of course kalau misalnya kamu merasakan malas banget ya kalau misalnya mau olahraga, misalnya ada malasnya lah gitu. Jadi salah satu caranya biasanya kalian bisa pakai signal-signal gitu. Misalnya misalnya mau olahraga pagi ya. Habis bangun, kalian semalam sebelumnya kalian udah siapin baju-baju dan sepatu-sepatu di meja kalian gitu. Jadi ketika kalian bangun, kalian udah nampak bajunya dan nampak sepatunya dan lain-lain, kalian langsung ganti. Jadi kayak oke, aku udah pakai baju olahraga nih, ya udah, mari olahraga gitu. Jadi intinya sebisa mungkin buat habit kalian itu mudah untuk dilakukan gitu. Karena kan ingat yang penting itu konsistensi daripada intensitasnya gitu. Itu sih menurutku. Baik. Berarti seperti kita membuat habit itu terasa menyenangkan dan juga memudahkan ya, Ko? Benar. Karena sesuatu yang pergantian sesuatu kalau mau menggantikan kebiasaan kamu itu pasti susah awalnya, apalagi udah nyaman kan, kayak aduh udahlah setiap malam udah langsung tidur gak usah baca buku gitu. Tapi makanya itu dicoba dengan pakai signal-signal gitu supaya lebih gampang gitu, lebih nyaman di kamunya gitu sih. Baik, Ko, ini ada lagi, Ko. Terus bagaimana kita bisa mengetahui apakah suatu kebiasaan kita itu baik atau buruk, Ko? Misalnya kan ada orang yang tidur larut malam itu kan dengan tujuan belajar. Kalau belajar itu kan baik gitu kan. Ngerti? Ya, benar. Jadi kalau aku lebih mikirnya gini sih. Oke, mungkin sekarang kamu bilangnya itu baik kan, karena kan untuk belajar. Namanya kuliah, aku juga anak kuliah dulu sering tidur malam gitu kan. Sering lembur, sering ya gitulah. Tapi mungkin kalian pikirnya nanti lagi deh. Kalau misalnya kalian di umur 30 nanti, di umur 40, di umur 50 nanti. Kalian memangnya yakin tidur malam itu, maksudnya kayak tidur larut itu baik untuk kamu, maksudnya gitu sih. Jadi kalau misalnya mungkin mikirnya ke depannya gitu, misalnya di 10 tahun lagi nanti kalian kalau misalnya tetap lakuin hal-hal ini,
kalian tetap langsung tidur larut dan bangunnya juga nggak sehat dan lain-lain, kayak bangunnya kurang fit gitulah ya. Apakah kalian akan merasa kayak oke dengan itu gitu? Kalau misalnya yang merasa oke dengan itu, ya nggak apa-apa, lanjutkan aja gitu. Karena aku tahu memang beberapa orang ada yang misalnya lebih produktif di malam hari gitu kan. Ya nggak masalah gitu, tapi yang penting ingat aja nanti ke 5 sampai 10 tahun ke depannya, apakah kalian masih mau jadi orang yang seperti itu? Gitu aja sih. Baik, kok, terima kasih. Nah, ayo teman-teman, bagi yang mau tanya, silakan teman-teman. Oh ya, ini ada satu lagi kok pertanyaan. Boleh. Yaitu menurut Koko mengapa kita itu sangat sulit untuk mempertahankan suatu kebiasaan, terutama yang kebiasaan baik kok, dan mudah untuk melakukan kebiasaan buruk. Oke. Terima kasih. Oke. Kenapa lebih gampang? Oke, biasanya ya, yang habit buruk itu sesuatu yang habit yang apa ya? Gimana bilangnya? Habit buruk itu kebanyakan memberikan hasil yang lebih instan dan lebih enak gitu loh, lebih dapat langsung hasilnya. Misalnya nih, kalau kalian nggak main HP kan kalian langsung dapat ya, oh enak nih main HP gitu. Tapi kalau misalnya baca buku kan kayak ya udah baca doang gitu, nggak ada dapat rasa enaknya itu instan, itu nggak dapat gitu loh. Jadi makanya karena itu juga habit baik itu lebih gampang hilangnya, karena kan kamu nggak merasakan rasa enaknya itu dalam waktu saat itu juga gitu. Kalian bakal ngerasainnya itu dalam waktu mungkin 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya yang habit buruk itu kan kalian langsung ngerasain enaknya gitu kan. Misalnya kayak harusnya kalian olahraga tapi kalian jadinya tiduran kan langsung enak dong, langsung kayak oke, nyaman, tenang gitu kan. Itu sih kenapa kebanyakan habit baik itu lebih susah ditahan dan habit buruk itu lebih gampang menggantikan si habit baik ini gitu. Itu sih. Berarti karena kebiasaan yang buruk itu langsung terasa enaknya gitu ya, Iya, langsung terasa hormon dopamin kan. Kalau misalnya kalian tahu, dopamin. biasanya kan kalau misalnya main HP atau apa gitu kan ada hormon dopamin gitu-gitu kan, langsung kayak keluar gitu, langsung enak. Oke, enak nih lagi main nyantai gitu. Kalau misalnya habit baik kan, kalau misalnya olahraga kan kalian suffering ya, kayak kalian aduh capek banget, malas banget olahraga gitu, keringat dan lain gitu kan. Makanya jadi lebih malas, lebih susah gitu. Itu sih. Enak, tapi untuk jangka panjang itu ada dampak yang buruk loh. Benar. Jadi kalau misalnya jangka waktu pendek ya benar enak, habit buruk itu enak kan. Kayak misalnya tiduran instead of olahraga ya enak kan. Tapi nanti ke depannya makin lama yakin memang makin enak gitu. Nanti makin tua kan kamu seharusnya harus lebih sehat gitu kan, lebih jaga makanan dan lain-lain gitu. Itu sih. Baik, terima kasih kok. Ini teman-teman mungkin udah pada ngerti semua kok. Iya, nggak apa-apa. Ada yang bertanya gitu. Udah jelas berarti aku yang jelasinnya tadi. Oke, kayaknya sudah paham semua juga kok. Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke, karena agak ada yang mau tanya lagi, ini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya rangkum, yaitu yang pertama, habit atau kebiasaan itu merupakan suatu sikap, perilaku, dan juga cara pikir yang muncul secara otomatis terhadap suatu kejadian atau suatu pemicu. Nah, mengapa kebiasaan itu penting, terutama kebiasaan yang baik? Itu yang pertama, untuk menghemat energi kita. Berarti kita tidak perlu memikirkan suatu perilaku, tapi dia langsung otomatis gitu. Berarti kita menghemat energi. Yang kedua, itu membuat cara pikir kita lebih baik dan juga lebih positif. Kemudian, itu menentukan siapa diri kita di kemudian hari gitu. Lalu mengenai habit baik dan buruk, itu dampaknya aja saya rangkum.
untuk habit yang baik itu akan menyehatkan kita, membentuk karakter kita yang kuat, mendisiplinkan kita dan memberikan kita energi yang positif. Nah, untuk habit yang buruk itu akan membuat kita menjadi gampang sakit, terus tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, dan juga tadi Coach Surya ada menyampaikan tips untuk kita lebih mudah menjalankan habit yang baik tentunya, yaitu pertama kita kenali diri kita lebih dalam dan apa yang ingin kita capai. Kalau bisa itu sedetail yang mungkin, misalnya kita ngomong 5 atau 10 tahun ke depan, dan juga 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, lebih detail. Benar. Dan juga kalau bisa kita melatih konsistensi. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, itu aja. Dan tidak terasa acara kita sudah selesai juga. Dan saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Radharma yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi Dhamma Class Metiko. Dan juga kepada teman-teman yang sudah join di sini. Dan saya pamit undur diri dan saya minta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam kegiatan Dhamma Class yang hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Terima kasih. Buddhaya. So